Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada apa nih di Jakarta? Ada yang ngamuk-ngamuk, saudara. Ahmad Hozinuddin. Tidak teriak bawa-bawa umat Islam, bawa-bawa azab segala macem. Kita coba lihat nih videonya. Kita zolim apa zolim, saudara? Keji atau kecil, saudara? Kecil. Dan saya memberikan amar kepada siapapun yang merasa menjadi penegak keadilan untuk mengoreksi kezaliman-kezaliman sebelumnya dengan putusan yang adil pada hari ini. Dan kemudian segera meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kepada umat Islam. Ingat, umat Islam memang diam dizalimi. Tetapi ingatan mereka tidak akan lupa terhadap siapapun yang berbuat zalim kepada umat Islam. Takbir. Allah. Mereka tidak akan pernah lupa kepada siapa saja aparat penegak hukum, termasuk petugas-petugas yang memberikan perlakuan yang zalim kepada umat Islam. Takbir. Allah. Termasuk hari ini biasanya tidak ada ini seperti ini. Tiba-tiba hanya karena putusan kita ingin mendengar keadilan, tiba-tiba peraturnya luar biasa ini. Kayak benar-benar mengadali teroris. Padahal di OPM jelas-jelas teroris, tidak ada satupun polisi yang dikerahkan, tidak ada satupun tentara yang diperintah untuk dikerahkan. Ini menunjukkan fitnah ini memang terus diproduksi, dan agar kita takut untuk mendakwakan ajaran Islam. Apakah kita akan takut mendakwakan ajaran Islam? Apakah kita akan takut mencontoh Ustadz ini untuk berdakwah sebagaimana yang beliau lakukan? Tidak. Sekali lagi kita tidak akan pernah takut. Kita akan terus mendakwakan Islam. Dan sekali lagi, pokok materi yang dijadikan bahasan dalam dakwahan juga tuntutan itu bukan peristiwa pembunuhan. Bukan peristiwa memanah dari jarak dekat seperti yang terjadi di OPM. Bukan peristiwa membacok. Bukan peristiwa menendang. Bukan peristiwa menampar. Tapi peristiwa apa? Peristiwa dakwah. Ceramah. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amilan sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengatakan, yang menyeru kepada agama Allah dan mereka mengatakan kami berserah diri. Dan hari ini dalam persidangan ini kita berserah diri kepada Allah. Kita meminta keputusan dari Allah. Dan kita catat kalau ada kezaliman siapapun pasti akan mendapatkan kezaliman. Tidak menunggu di akhirat, di dunia pun Allah akan segerakan kezaliman itu akan mendapatkan balasannya. Takbir. Oh. Ini sidang kasus yang 3 ustadz itu ya. Farid Okbah, kemudian Zain An-Najah, kemudian siapa lagi, satu lagi, 3 orang yang terindikasi terorisme, masuk kepada jaringan NII kalau nggak salah, nggak tahu JI. Kenapa sampai teriak-teriak itu Pak Hozinuddin? Kalem aja tuh, kalem aja tuh, serahkan aja ke pengadilan dan jangan klaim-klaim atas nama umat Islam, Pak. Kebiasaan buruk itu kebiasaan buruk itu. Karena yang Anda ucapkan itu penuh dengan kebencian, dengan arogansi. Kelihatan dari cara ngomongnya tuh, dari gestur tubuhnya itu. Bukan keluar dari pikiran yang normal, bukan keluar dari pikiran yang sehat. Tapi karena emosi tuh, karena nafsu tuh. Ketika seorang nafsu, ketika seorang emosi, yang memandu orang itu bukan Tuhan, bukan. Ya, tapi setan. Ya, meskipun dia kemudian membaca ayat Al-Quran sembari belepotan karena penuh dengan emosi. Ya, Al-Quran pun tidak terima dibaca oleh orang yang sedang emosi gemetaran. Ya, otaknya penuh dikuasai oleh hawa nafsu dan sebagainya. Sembari mencaci maki seseorang, sembari menuduh seseorang dan sebagainya. Nggak terima Al-Quran dibaca oleh Anda yang sedang emosi kayak gitu tuh. Nyeblepotan dan segala macam. Hozinuddin ini orang yang selalu meneriakan tentang khilafah loh. Proposal khilafah itu pernah dia sodorkan pada Mahfud MD, jelas dia aktivis HTI. Maka dia ya pasti akan membela orang-orang seperti Farid Okbah, Zain An-Najah dan kawan-kawannya tuh. Ya, karena punya pemahaman yang sama. Maka di sini saya cukup kesal juga sebetulnya kepada pemerintah yang terlalu baik
kepada orang-orang seperti Khazinuddin dan kawan-kawannya. Berapa kali kemudian dia berteriak tentang khilafah, khilafah, khilafah. Berapa ribu kali Khazinuddin dan kawan-kawannya berteriak itu. Sementara negara telah melarang, telah membubarkan ormasnya, tapi ideologinya tetap dibiarkan hidup dan terus disebarkan oleh orang-orang seperti Khazinuddin dan kawan-kawannya itu. Maka sekali lagi di sini kadang-kadang saya jengkel juga. Tapi ya mungkin negara punya alasan yang lebih rasional daripada alasan saya yang mungkin jengkel aja. Ya, jangan klaim-klaim atas nama umat Islam, Pak Khazinuddin. Udah aja, klaim aja atas nama Anda. Umat Islam, umat Islam, umat Islam. Iya, umat. Jangan ngomong itu apa namanya ya, kebiasaan yang kurang baik, Pak. Klaim-klaiman kayak gitu tuh. Ya ucapkan aja, kelompok saya sebagian umat Islam gitu ngomongnya, jangan umat Islam, umat Islam. Karena banyak umat Islam yang tidak terwakili dengan ucapan Anda tuh. Mohon maaf ya Pak Khazinuddin ya, termasuk saya pribadi. Pokoknya saya dukung apapun upaya pemerintah untuk membasmi, ya, untuk membasmi orang-orang yang berpotensi meskipun sedikit nih, potensinya sedikit nih, untuk dibereskan. Ada orang berpotensi meskipun sedikit, kita harus waspada, bos. Orang-orang seperti Khazinuddin dan kawan-kawannya itu potensinya cukup lumayan gede, bukan sedikit lagi. Menularkan paham-paham radikal itu potensinya sekali lagi bukan sedikit lagi, cuma agak gede tuh. Maka harus kita waspada. Kelihatannya benar, seolah-olah membela umat Islam. Ini kemudian berdasarkan ayat suci Al-Quran dan sebagainya kan. Tapi banyak disalahpahami ayat sucinya juga. Ya, stop provokasi umat, Pak Khazinuddin. Kita udah tahu kartu merah Anda kok. Dari mana sebetulnya Anda? Pemahaman Anda seperti apa kita sudah tahu, Khazinuddin. Stoplah provokasi umat. Kayak gitu tuh. Gak bakalan kita terkecoh dengan ucapan Anda yang seolah-olah membela umat Islam. Kak, sudah terlalu tahu kartu Anda tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita abaikan orang-orang seperti Khazinuddin dan kawan-kawan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.